Kisah malaikat Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Namun sebagian orang masih bertanya-tanya tentang siapakah mereka sebenarnya. Dari berbagai sumber dijelaskan mengenai kisah malaikat Harut dan Marut. Sebenarnya berdasarkan riwayat yang ada, kisah kedua malaikat ini sempat diceritakan dalam kitab Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 102. Lalu siapakah malaikat Harut dan Marut? Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat soleh seperti malaikat. Bahkan ada pendapat mengatakan Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Jika kalau dilihat secara tekstual, maka malaikat Harut dan Marut adalah dua orang malaikat, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yakni malaikat Harut dan Marut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Qatadah, sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari. Mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Tafsir At-Tabari. Ibnu Zaid mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah kisah setan-setan dan dua malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia. Sedangkan Al-Khasmi mengatakan bahwa mereka adalah dua orang manusia. Ia berkata menurut pendapat ulama hakikat, Harut dan Marut adalah dua orang yang soleh dan takwa di Babilonia. Dari keterangan-keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka dua adalah orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Begitupun tujuan dari malaikat Harut dan Marut untuk turun ke dunia. Versinya memang banyak ceritanya. Yang paling terkenal yakni kedua merupakan malaikat yang diutus oleh Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesirikan akibat tersebarnya sihir pada kala itu. Kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar diberantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri dalam perumah tanggaan. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga kota Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir itu. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjelaskan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat tersebut berkata, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Kedua malaikat turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar yang dibuat oleh kaum Yahudi. Setelah tugas tersebut selesai, malaikat Harut dan Marut kembali ke langit. Tetapi warga Babil malah tidak mengikuti perintah para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan, sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan dan rusak porak-poranda. Dalam kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka, dua malaikat Harut dan Marut ke dunia, adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada warga Babilonia agar mereka tidak percaya oleh setan
dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan yang berakibat pada kekacauan. Namun patut diperhatikan, sebagian besar kisah malaikat Harut dan Marut tersebut berdasarkan riwayat Israiliyat. Kisah yang beredar tentang keduanya bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melakukan zina, mabuk, dan membunuh. Semua itu merupakan kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Ini merupakan pandangan ilmu Katsir. Senada dengan pendapat Ibnu Katsir, As-Sa'di juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Menurutnya, semua kisah malaikat Harut dan Marut selain yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102 berasal dari Israiliyat. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksumnya seorang malaikat berkenan dengan tujuan utama malaikat Harut dan Marut turun ke dunia. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahwasanya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia. Dan dilanjut oleh Al-Qurtubi, sangat berhak untuk menguji hambanya menurut kehendaknya sebagaimana dia telah menguji Talut. Namun perlu dipahami, meskipun malaikat Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir diperbolehkan, karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seorang yang melihat cara membuat minuman keras, memahat patung. Letak dosa itu manakah ia mengamalkan dan mempraktikannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam jalan yang benar. Sekian, terima kasih. Semua cerita kita harus bisa selalu mengambil sisi baiknya, termasuk tentang cerita malaikat Marut dan malaikat Harut. Semoga kita selalu bisa mengambil sisi baiknya. Sekian, terima kasih. Di sini selaku pembuat konten video pamit untuk undur diri.